Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Renungan Pagi yang setiap paginya saya sharekan kepada saudara-saudari untuk kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari buka hatimu saudara-saudari untuk menerima firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Pimpin kami saat ini untuk kami boleh renungkan firman-Mu dalam beberapa ayat. Kiranya renungan pagi yang diperdengarkan bagi setiap kami, membangun kerohanian kami, mendekatkan iman dan kepercayaan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa Tuhan kami sambut berkat-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita sebagai ayat renungan kita di pagi hari ini. Kita baca dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10 firman Tuhan berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah Allah peduli. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya banyak pergumulan, banyak persoalan. Mungkin ada pergumulan yang menakutkan kita hari ini. Mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin kita lihat tidak ada jalan keluarnya. Satu hal yang menghibur kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahwa janji Tuhan pun, Dia berkata, "Aku akan menyertai engkau," sebagaimana itu perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Firman Tuhan di pagi harinya kita baca barusan merupakan perkataan Allah kepada Nabi Yesaya untuk diperdengarkan kepada umat pilihan Allah yang sedang berada di dalam pembuangan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berada dalam suatu situasi yang sulit, hal yang paling menakutkan dalam diri kita orang percaya adalah ketika kita akhirnya meninggalkan Tuhan kita. Inilah yang terjadi dalam kehidupan umat pilihan Allah. Ketika mereka berada dalam satu negara yang berada dalam pembuangan, maka kehidupan mereka adalah kehidupan yang akhirnya jauh daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan mereka. Dan akhirnya Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk mengingatkan mereka tentang perbuatan-perbuatan mereka yang salah. Allah memberitahukan hukuman-hukuman, teguran-teguran kepada umat pilihan Allah. Selain daripada teguran dan hukuman itu, Allah juga memberitahukan akan penghiburan kekuatan kepada umat pilihan Allah. Kita bisa katakan bahwa ini kepedulian Allah kepada umat pilihan. Saudara-saudara yang terkasih, adakah kita membiarkan keluarga kita ketika terlantar? Adakah kita membiarkan seseorang dalam hidup kesulitan ketika kita mengenalnya? Orang percaya harus hidup di dalam kepedulian. Demikian Allah dalam kehidupan kita. Allah begitu peduli dalam segala situasi yang kita hadapi. Bahkan ketika kita berada dalam situasi yang tersulit apapun, Allah tetap ada di sana untuk memperhatikan segala kehidupan kita. Dan inilah yang Allah lakukan kepada umat pilihan Allah. Allah memberikan dan menyatakan kepeduliannya kepada bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan yang ada. Allah memberitahukan sebuah penghiburan kepada mereka bahwa keselamatan akan dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Allah berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau." Sesuatu yang sangat menakutkan, ya, yang sangat berbahaya bagi diri anak-anak Tuhan pada saat ini adalah ketika ketakutan itu melebihi imannya. Yang paling berbahaya ketika kita sulit menghadapi banyak persoalan, kita lebih mendahulukan ketakutan kita daripada mendahulukan kuasa Tuhan. Allah berkata kepada umat pilihan Allah melalui Nabi Yesaya bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Dan ini Allah lakukan. Ketika Allah berkata jangan takut aku menyertai engkau, maka pada saat itu Allah setelah mengerjakannya kepada kita. Penyertaan Tuhan akan terjadi lewat setiap persoalan yang kita hadapi. Dengan kunci tetap berharap pada Tuhan.
Kesalahan umat pilihan Allah pada akhirnya mereka jauh daripada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan dan menjauhkan diri dari hubungan mereka kepada Tuhan. Sehingga mereka kesulitan mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga setiap ada persoalan, mereka tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Karena apa? Hal-hal duniawi selalu membuat mereka jauh daripada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah kepedulian Allah yang Allah nyatakan kepada kita hari ini. Bagaimana kepedulian Allah ketika kita sedang berada dalam persoalan. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Kapan kita bimbang? Ketika kita berada dalam sebuah keraguan-raguan. Ketika berada dalam suatu kesulitan yang mungkin bagi kita tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lagi ke solusinya. Maka kita bimbang, saudara-saudara. Kita mau melakukan ini atau yang itu. Kita memilih A atau B. Kita bimbang, saudara-saudara. Maka ketika ketakutan itu tidak ada dalam diri kita, mungkin saudara dan saya tidak akan bimbang. Tetapi ketika ketakutan itu memimpin kita dan itu kita miliki, maka kebimbangan itu akan lebih berat dalam kehidupan kita. Maka Allah berkata, jangan bimbang, sebab aku ini Allah. Ada kalanya kita bimbang entah sama siapa kita percaya. Ada kalanya kita berkata Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu sangat sulit digapai. Tuhan itu tidak pernah mengasihi saya. Ini kebimbangan anak-anak Tuhan sampai hari ini. Dan itu terjadi kepada umat pilihan Allah. Ketika ilah-ilah dan dewa-dewa di depan mereka, mereka bimbang. Mereka menyamakan. Mereka meragukan Allah yang mereka sembah dulu. Ketika mereka di tanah perjanjian. Nah, ketika mereka dalam satu kesulitan, lalu ditawarkannya ilah-ilah dunia bagi mereka, mereka bimbang siapakah Allah mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, aku ini Allah. Jangan bimbang. Teguhkan kepercayaanmu kepadaku. Aku adalah aku. Inilah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yesaya untuk menguatkan iman daripada umat pilihan Allah. Berikut, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Ini adalah kepedulian Allah bagi umat pilihan. Bagaimana keteguhan iman kita? Bagaimanakah pertolongan Tuhan kepada setiap umat pilihannya? Tentu lewat setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kapankah kita menerima peneguhan daripada Allah? Kapankah kita menerima pertolongan daripada Allah? Ketika kita tidak pernah takut, tidak pernah bimbang. Ketika kita meyakini bahwa Allah pasti menyertai kita. Ketika kita mengakui Tuhan Yesus Kristus, Allah itu dalam kehidupan kita satu-satunya juru selamat. Maka tentu peneguhan Allah, pertolongan Allah, kebenaran Allah akan ditegakkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita mungkin mengalami banyak pengalaman tentang kepedulian Allah dalam kehidupan kita. Ketika mungkin saudara punya masalah, esok harinya langsung ada solusi. Itu semua adalah kepedulian Allah dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana ketika misalnya sudah berbulan-bulan juga tidak ada solusi daripada apa perkara-perkara kita? Seringkali kebimbangan anak-anak Tuhan di sini jatuh. Oleh karena itu, kapanpun ada solusi, seberat apapun situasi yang kita hadapi, percayalah bahwa Allah itu peduli. Amin. Kepedulian Allah tidak bisa diukur oleh pikiran kita manusia. Kepedulian Allah tidak bisa diukur oleh material yang selama ini juga kita terima dari sesama-sesama kita. Kepedulian Allah akan nyata pada waktunya dan indah pada waktunya. Kepeduliannya jauh lebih baik, jauh lebih agung, jauh lebih murni daripada pemberian dan kepedulian daripada sesama kita manusia. Oleh karena itu, saudara, Bapak, Ibu, mari di pagi hari ini dengan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita, mari kita renungkan bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan ketika Allah peduli dengan kita? Jangan takut, jangan bimbang. Ini kepedulian Allah, saudara-saudara. Mari ketika kita juga menemukan keluarga-keluarga kita, baik itu yang suami istri, ketika dalam situasi yang bimbang, mereka takut-takutan, yuk kita orang percaya, kita saling menguatkan. Yuk, kepedulian kita akan teruji, akan nampak ketika kita mengingatkan mereka, menguatkan mereka. Inilah yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Allah ingin menguatkan kita, maka kita juga harus menguatkan sesama kita. Kita meminta Tuhan meneguhkan iman kita. Kita meminta pertolongan Tuhan yang besar memimpin iman kita, supaya kita tidak pernah takut, tidak pernah bimbang atas iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, melalui renungan ini kiranya Tuhan memampukan kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang tetap peduli kepada sesama kita, peduli pada diri kita, dan tetap
hormati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kami diingatkan, kami dikasih tahu bahwa Allah itu peduli bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kepedulian-Mu dalam kehidupan kami ketika kami takut, ketika kami bimbang, Engkau selalu ada dan memberikan penghiburan kekuatan kepada kami. Bersyukur itu semua Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, iman dan kepercayaan kami kepada Engkau, agar ketika kesulitan, persoalan, pergumulan hidup ini memimpin kami, menghantui kami senantiasa berharap dan berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih pertolongan-Mu Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih peneguhan-Mu, terima kasih Engkau telah menjadi Allah bagi kami. Kiranya kami, anak-anak Tuhan, percaya kepada Engkau, tetap berpegang teguh pada iman kami kepada Engkau. Berkati kami sepanjang hari dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah akan menolong kami sepanjang hari. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Berharap esok hari juga kita masih bersama dalam channel yang ada. Terima kasih telah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Mari kiranya firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita hari ini boleh menuntun kita hari ini untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.